Banyak orang baru mengenal kripto dan nggak yakin apa mereka sudah ketinggalan kesempatan. Yang lain sudah ada di sini cukup lama tapi nggak yakin gimana cara investasikan uang mereka dengan cara aman. Ada lagi orang yang nggak tahu mulai dari mana dan khawatir mereka sudah ketinggalan untung besar atau khawatir kripto itu terlalu berisiko. Kami ada di sini untuk memberitahu kalian hari ini bahwa kalian masih belum ketinggalan dan kalian masih sangat awal di dunia kripto. Kami akan jelaskan beberapa cara yang berbeda-beda untuk bisa kami investasikan 1 juta rupiah. Misalkan kami baru aja mulai mengenal kripto. Oke, let's go! Disclaimer guys, Republik Rupiah bukan penasehat keuangan. Kami adalah sekelompok tim peneliti dan akademisi yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi jangan menginvestasikan uang apapun hanya karena kami bikin video tentang sesuatu. Mohon lakukan riset kalian sendiri untuk melindungi modal awal kalian. Jadi kalau kalian tahu seperti kami, kalian itu tahu rasanya waktu pertama dengar soal kripto. Sangat was-was dan juga ragu investasi. Kami juga pernah merasakan ini waktu di awal dulu. Anggota tim kami waktu pertama tahu Bitcoin itu waktu harganya di bawah 14 juta rupiah. Tapi kami nggak mulai beli sampai akhirnya harganya sudah di atas 80 juta. Pada waktu itu kalian kesel sendiri mikir, waduh sudah ketinggalan kesempatan seumur hidup nih. Tapi kami di sini untuk memberitahu ke kalian bahwa kesempatan seperti ini masih ada di mana-mana di kripto. Kalian masih sangat awal dan kalian seharusnya tidak meninggalkan kripto hanya karena pasarnya tenang atau masih agak sideways sekarang. Ini adalah waktu-waktu yang terbaik justru untuk kalian mengambil posisi jadi punya kursi untuk duduk di dalam roket waktu nanti meluncur ke bulan. Jadi mulai dari mana? Nah, ini bukan jawaban yang langsung dan tergantung pada banyak keadaan pribadi kalian. Jadi kami akan jelaskan 2 opsi berbeda. Beberapa dari kalian mungkin mikir, kalian punya tabungan tapi ingin menghindari risiko sambil tetap terekspos ke pasar kripto. Sementara orang lain mungkin mau lebih berani, mau lebih senang mengambil risiko besar untuk mengejar untung besar dari rilisan proyek baru atau yang ada di DeFi. Nah, karena itu kami ingin menyediakan contoh untuk semua situasi tersebut, jadi kami sebenarnya akan tunjukkan 3 opsi. Risiko minimum, risiko kecil, dan risiko moderat. Tapi mohon ingat, ini bukan nasihat keuangan, dan kami bukan penasihat keuangan. Investasi uang itu adalah tanggung jawab kalian sendiri dan kalian perlu melakukan riset sendiri dan ambil tanggung jawab sendiri soal untung ruginya. Juga sesuatu yang penting dicatat itu adalah waktu kalian berurusan dengan jumlah sekitar 1 jutaan rupiah, sebenarnya itu bisa kemakan cukup banyak dari seringnya penyetoran atau penarikan dana di suatu exchange. Jadi kadang bijak bagi kalian untuk tahan di exchange aja token atau koin tersebut untuk menghindari biaya admin yang besar. Dan cuman waktu kalian pindahkan itu, waktu kalian punya tumpukan besar aja atau sudah cuan cukup signifikan dan kalian mau ambil untung. Dengan begitu, berikutlah 3 contoh investasi kami. Risiko minimum. Saat ini kalau kalian setor uang di bank, kalian dapat persenan suku bunga sangat kecil dari tabungan kalian. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa kalian bisa simpan tabungan dalam stablecoin kripto dan setor mereka ke platform peminjaman DeFi dan hasilkan 5-20% suku bunga per tahun. Ini hampir terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, tapi kalian bisa tukarkan rupiah kalian pada kebanyakan exchange untuk stablecoin dolar Amerika Serikat seperti USDC, USDT, BUSD, DAI, atau bahkan di Binance itu bisa jadi stablecoin Indonesia, BIDR. Teorinya, kalian terus bisa setorkan stablecoin ini pada platform peminjaman di exchange seperti Binance atau Crypto.com dan kalian bisa peroleh sekitar 10-15% suku bunga dari stablecoin. Atau jika kalian tahu cara menggunakan dompet kripto, maka kalian bisa pindahkan dana dan setorkan itu ke platform CeFi lain seperti BlockFi atau Celsius atau platform DeFi justru seperti Aave, Compound atau bahkan PancakeSwap atau SushiSwap. Ini benar-benar suatu cara yang memungkinkan stablecoin kalian bekerja menghasilkan uang gratis tanpa terkena volatilitasnya pasar kripto. Risiko kecil. Portofolio berisiko kecil adalah sesuatu yang akan memberikan kalian paparan terhadap pasar kripto tanpa merisikokan sejumlah besar modal kalian ke proyek atau token yang terlalu spekulatif. Hal yang masih berupa konsep atau yang belum terbukti.
Untuk situasi seperti ini, ada 2 proyek yang kami ingin investasikan sebagian besar, kalau bukan semua dana kami, ke dalamnya. Ayah besarnya kripto, yaitu Bitcoin, dan jaringan smart contract yang dominan, yaitu Ethereum. Waktu kalian lihat market cap-nya 2 proyek ini, kalian bisa lihat mereka sangat jauh di depan daripada yang lain, dan mereka memimpin golongannya. Ini adalah 2 taruhan terbaik untuk keuntungan jangka panjang. Iya, mereka tetap akan mengalami volatilitas, tapi jika kalian abaikan pergerakan harga jangka pendeknya, dan kalian terus nambahin tumpukan kalian, dan ambil pendekatan multi tahunan, maka kami pikir sangat-sangat aman untuk berkata kalian akan berhasil dari sini. Kami sungguh percaya bahwa ini masih awalnya pengadopsian kripto, dan tempat orang pertama yang akan tuju itu adalah Bitcoin, terus sekarang ada Ethereum. Investasi kedua-duanya ini nggak akan bikin kalian tersesat dan akan memberi kalian kursi duduk untuk menikmati perjalanan liarnya kripto. Kemudian yang risiko moderat, jika kalian mencari lebih banyak potensi kenaikan dan bersedia ekspos diri sendiri ke risiko yang lebih jangka pendek untuk ngejar cuan, maka ini yang akan kami lakukan dengan 1 juta rupiah. Tapi sebelumnya juga kami sudah buatkan video kok yang penuh tentang ini, dan kalau kalian mau nonton, itu menjelaskan teori kami dan cara membangun portofolio penuh yang multi juta rupiah. Jika kalian baru mulai atau investasi 1 juta hari ini, kami nggak bakal terlalu gila beli banyak koin yang berbeda-beda. Kalau kalian sebarkan terlalu luas, maka susah untuk dikelola dan potensinya kalian malah rugi kepotong dana untuk biaya jual beli dan penarikan. Jika kalian hanya berurusan dengan 1 atau beberapa juta, maka dibuat simple aja. Melakukan ini, kami masih akan sarankan taruh setidaknya 1/4 sampai 1/3 dana kalian di Bitcoin dan begitu pula di Ethereum. Ini adalah batuan dasar portofolio apapun. Mereka mungkin nggak akan naik sekeras koin lain, tapi mereka juga nggak akan dibanting sekeras yang lain. Dengan sisa 1/3 sampai setengah dana kalian, pilih satu alternatif chain smart contract. Tentukan yang mana kalian mau ikuti. Alternatif utamanya Ethereum itu adalah Polkadot, Cardano, atau Binance Smart Chain. Jadi ini berarti kalian bisa milih token chain tersebut yang masing-masing adalah DOT, ADA, dan BNB. Memegang semua 3 proyek ini ya bagus. Tapi lagi kami ingatkan jangan langsung disebar ke semuanya terlalu banyak kalau baru mulai. Pilih satu, kemudian bangun portofolio kalian dari sana. Semua 3 proyek ini punya basis penggemar yang besar. Secara pribadi dari ketiganya, kami paling tertarik dengan arah yang diambil Polkadot. Tapi Cardano dan BSC, keduanya juga sangat populer kok karena banyak alasan bagus. Alternatifnya kalian bisa lihat pendatang baru yang lain seperti Solana atau Polygon atau Matic. Jika kalian masih punya sisa dari 1 jutanya dan mau ngambil koin lain untuk jadi yang keempat setelah BTC dan ETH dan DOT misalnya, maka kami sarankan ambil yang berkaitan dengan DeFi. Kenapa DeFi? Analoginya, zaman dulu orang-orang rela menjelajahi dunia mengejar kesempatan untuk menambang emas. Mereka bakal dengar tentang keranjingan emas yang terjadi di berbagai bagian dunia, entah itu di California, atau di Australia, atau Afrika Barat, atau bahkan Papua yang lebih dekat dengan rumah kita. Dimanapun ada logam atau batu mulia, orang-orang bakal pindah untuk mengejar mereka. Tapi kadang itu nggak seberhasil yang mereka harapkan. Orang yang berhasil cuan paling banyak uang waktu itu adalah justru mereka yang berjualan alat perlengkapan menambang emas. Mereka yang cerdas dan memulai bisnis berjualan beliung kapak dan sekop. Memiliki token pemerintahan DeFi itu sama seperti memiliki beliung kapak dan sekopnya untuk sistem finansial yang baru. Pilih proyek DeFi favorit kalian yang dipercayai, yang membutuhkan riset tentunya, dan pegang sekumpulan token itu untuk jangka panjang. Banyak dari token tersebut memberi imbalan untuk jangka panjang atau menyediakan opsi untuk staking. Ada banyak opsi lain untuk dipilih dari sini dan ini adalah preferensi pribadi kalian. Tapi kalian bisa pilih salah satu yang kalian percayai. Ini bisa contohnya salah satu dari antara Chainlink, Uniswap, Aave, PancakeSwap, Synthetix, Compound, MakerDAO, SushiSwap, dan lain-lain. Ada banyak yang lainnya dan kalian bisa cari dengan mudah koin-koin DeFi tersebut pada CoinGecko atau CoinMarketCap. Ada bagiannya khusus kok, ekosistem DeFi. Kami bakal pilih salah satu dari ini untuk menggenapkan portofolio, jadi punya misalkan 3 atau 4 koin untuk dimiliki dari 1 juta yang kalian pegang.
Sebagaimana dana kalian terus bertambah, terus meningkat, tinggal tambahin terus saja tumpukan koin tersebut dan selama kalian cuan atau serok lebih banyak, maka bisa mulai pertimbangkan nambah lebih banyak token nantinya. Tapi tetap guys, ingat dibuat sederhana aja. Portofolio yang kompleks dengan banyak koin itu susah dikelola dan butuh kerjaan banyak. Kami juga nggak merekomendasikan kalian taruh modal awal atau sebagian besar dana kalian ke koin yang lagi heboh, koin memes, atau proyek spekulatif. Jika kalian lebih berpengalaman dengan pasar ini dan pernah ngelihat pump and dump sebelumnya, kalian pasti paham kok, kalian tahu yang bakal terjadi apa. Ya memang benar ada cuan yang bisa diambil, tapi tempatkan persenan kecil aja dari portofolio kalian untuk berspekulasi, jangan besar. Tapi kalau orang malah pertama kali masuk pasar, terus langsung naruh banyak uang ke koin meme anjing, ya mereka minta untuk kena wrecked. Jadilah orang yang cerdas, lindungi modal kalian sebisa mungkin karena pada akhirnya yaitu tanggung jawab kalian. Kalau kalian pengen lebih banyak informasi lebih maju tentang proyek baru yang berpotensi, atau cuma pengen up to date dengan setiap kripto yang Republik Rupiah miliki tiap minggunya, serta penjelasan detailnya kenapa kami milih proyek tertentu, maka pertimbangkan untuk jadi anggota channel Republik kami. Kami produksi laporan anggota setiap Senin malam dan akan diskusikan itu semua di bagian member privat Discord. Dananya akan kami kerahkan untuk menumbuhkan komunitas kami ini dan menghasilkan lebih banyak konten eksklusif serta yang gratis juga pada semua channel dan situs web media sosial kami untuk semua orang Indonesia. Kalau kalian suka video ini silahkan subscribe dan beri jempolnya, follow kami pada semua akun sosial dan juga sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!